Bapak Ibu Saudara Jemaat GB Dar Blessing dimanapun Anda berada, bersuka cita malam hari ini, amin. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah doa malam hari ini. Siapkan hati kita, sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, sepanjang tahun ini Tuhan, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Kami mau Tuhan bersuka cita demi nama-Mu di setiap musim hidup kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu lebih lagi. Terpuji nama-Mu Yesus, Engkau benteng hidup kami selama-lamanya. Di dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin. Kasih sorak-sorak yang meriah buat Tuhan dimanapun Anda berada. Haleluya. Engkau benteng hidup kami Tuhan. Mari bersama katakan, berjalan bersama, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Bersama katakan, mengangkatku atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Ku tahu Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Oh, oh. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Berjalan bersama, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Mari bertepuk tangan di atas kepala sama-sama. Mari rayakan kehadiran Tuhan di setiap musim hidup kita. Haleluya. Sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, pagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu Kau besertaku, Yesus jaminan kekuatanku, penopang hidupku, dan keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Tahu Kau besertaku, Yesus jaminan hidupku. Kau jaminan hidup kami. Sorak-sorai meriah buat Tuhan, haleluya. Engkau jaminan hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami tenang dan aman bersama-Mu. Haleluya.
Hanya kepadamu Tuhan hati kami tenang. Terima kasih Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damaimu. Inilah hidupku, serahkan kepadamu.
Rasakan
serahkan hidup kita kepadanya bersama, katakan, oh, padamu berserah, sumber harapanku, percaya padamu, kami mau jadikan Kau satu-satunya dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau berserah kepadamu. Haleluya. Engkau pengharapan kami, Tuhan, satu-satunya penolong. Sebab Kau besertaku, sebab Kau besertaku, Tuhan. Walau dalam lembah kekelaman, di padang belantara, Engkau tak pernah tinggalkan kami, Yesus. Kalau Engkau beserta kami, Tuhan, kepada siapa kami takut, Tuhan, menghadapi hari-hari kami. Bahkan di dalam gelap malam sekalipun, Tuhan, Kau ada di sana beserta dengan kami. Kami tahu, Tuhan, Kau gembala kami yang baik. Sebab itu kami tenang, sebab itu kami tak takut. Sebab Kau Allah yang memegang kami. Ya, Roh-Mu mencengkeram erat kami, Tuhan. Biar Roh-Mu mengalir dalam hidup kami, Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dengan hidup kami, Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Pastikan bahwa Tuhan satu-satunya di dalam hidup kita yang kita andalkan. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan pegangan hidup kita. Kalau Tuhan menjadi bagian kita, hidup kita pasti tenang, hidup kita pasti aman. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Dan ku
kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, dan ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, dan bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan yang terluka, dan ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, dan bukan tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa, dan bukan tenang bersamamu Bapa. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali mendapat kesempatan, dapat anugerah yang luar biasa. Ya, ketika kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama dari Tuhan. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh dari Tuhan, mari kita pejamkan mata, kita mau bawa segenap kehidupan kita bawa hati kita mau serahkan akal budi kita. Biarlah firman boleh mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa itu dalam hidup kita. Kita boleh menyerahkannya dan memohon Roh Kudus untuk memberi hikmat, pengertian, sehingga kita bisa menangkap apa yang Bapak mau. Hati kami limpah dengan syukur Bapak, kalau saat ini kami boleh datang, kami boleh belajar dari Engkau, dan kami percaya betapa besar kerinduan kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kerinduan Tuhan itu jauh lebih besar dari kerinduan kami. Itu sebabnya untuk setiap yang datang kepada Tuhan tidak mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Kami mau datang dengan segenap kerendahan hati Tuhan, dan biarlah Engkau berkenan akan hati kami, hidup kami, pikiran kami yang kami serahkan kepadamu. Mari Tuhan, Engkau bicara buat setiap kami. Kuasa-Mu bekerja di dalam kebenaran firman-Mu yang adalah pribadi-Mu sendiri ini. Oleh pengertian dan hikmat Roh Kudus yang membuat kami bisa menangkap yang ilahi, yang datangnya dari Tuhan, yang memerdekakan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Bahkan kami bisa melihat situasi kami ini
dari sudut pandang Tuhan. Dan itu menjadi pengharapan dan penghiburan bagi kami. Kami serahkan waktu ini Tuhan. Kami mau fokuskan kepada apa yang Bapak mau omong buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut pribadi-Mu di dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah masuk di tahun yang baru. Ya, kalau belum 1 bulan, bulan Januari belum lewat, ini rasanya masih berasa ya, tahun barunya itu masih berasa. Semangatnya gitu, saya berharap kita masih tetap semangat gitu ya, untuk bisa menjalani tahun 2021 ini. Sekalipun tahun 2020 itu adalah tahun yang berat bagi kita semua. Ya, bukan hanya bagi sebagian orang, tapi untuk semua orang. Baik itu yang terpapar COVID-19 maupun yang hanya terdampak. Karena ternyata dampak dari virus ini itu bukan hanya 1-2 aspek kehidupan. Semua aspek kehidupan itu terkena dampaknya. Saya teringat ketika perenungan pergantian tahun di tahun 2019, firman Tuhan saya dapatkan di dalam kitab Mazmur itu berkata gini, all foundations of the earth will be shaken. Pada saat itu saya hanya menerima, mengaminkan, kemudian saya cuma tanya Tuhan, jadi kalau the foundation of the earth will be shaken ini, what should I do? Apa yang saya harus lakukan? Nah ternyata memang Tuhan memberikan satu kuncinya, ketulusan. Ketulusan itu ternyata mengerjakan banyak hal di dalam saya secara pribadi menjalani tahun 2020. Nah, ketika mulai COVID ini merajalela, boleh saya katakan begitu, saya mulai menyadari bahwa memang segala pijakan yang lahiriah, segala andalan yang sifatnya jasmani ya, itu semuanya terguncang. Tidak ada satupun di tahun 2020 itu kita sudah melewatinya, nggak ada satupun yang kita bisa andalkan. Sampai kepada hal-hal yang mungkin kita berpikir, wah sebelum pandemi kita kayaknya begitu semangat gitu, begitu serius terhadap Tuhan ya. Tetapi ketika kita memasuki masa yang penuh ketegangan oleh karena COVID-19, ayo kita mau jujur, mungkin di antara kita ada yang merasa kekhawatiran itu lebih besar daripada percaya kita kepada Tuhan. Ada yang bereaksi negatif, ya sejujurnya saya ini sampai terkaget-kaget gitu ya. Sebelum pandemi itu terhadap Tuhan itu luar biasa gitu. Tetapi ketika mengalami ya terdampak ataupun terpapar, reaksi yang keluar berbanding terbalik dari ya kegiatan atau giatnya beraktivitas berkecimpung atau melayani ya, di area-area rohani, di dalam bidang rohani, dalam kerohanian. Dari situ saya menyadari bahwa ya ini yang namanya all the foundations of the earth will be shaken. Tidak ada satupun yang bisa diandalkan. Bahkan kita merasa sudah rohani-rohanio gitu. Orang Surabaya kalau bilang ya sudah rohani-rohanio gitu sebelum pandemik. Tapi ketika kita mengalami ya banyak yang terguncang juga. Sehingga menghasilkan reaksi yang negatif. Nah di tahun 2021 saya diajak Tuhan untuk melihat tahun 2020 ini sebagai latihan. Benar-benar itu saya merasakan, saya percaya kita semua setuju, digembleng habis-habisan. Satu perkara yang saya perhatikan, Tuhan ini melalui ya diizinkan, saya tidak katakan COVID berasal dari Tuhan, diizinkan Tuhan terjadi. Kenapa kok diizinkan? Ya iya, kalau Tuhan bisa kecolongan dia bukan Tuhan, betul ya. Diizinkan dan semua ada di dalam kendalinya. Dia izinkan ini terjadi, tapi dia bekerja luar biasa aktif di dalam kehidupan umat tebusannya. Nah, yang Tuhan kerjakan yang paling kelihatan yang saya lihat dengan berguncangnya segala landasan, segala pijakan di muka bumi ini adalah Tuhan sedang
melepaskan umat tebusannya dari segala bentuk ikatan dan andalan yang bukan Tuhan. Berasa apa enggak? Enggak ada yang bisa diandalkan. Semua harus dilepaskan. Bahkan kalau kita mengandalkan pasangan, mengandalkan anak, mengandalkan orang tua, semuanya harus dilepaskan. Nah dari sini kita melihat tahun 2021, kalau Tuhan sudah berkarya begitu rupa, dan ternyata Tuhan tidak diam saja, Tuhan bergerak aktif. Saya mau ajak hari ini kita melihat tahun 2021 dengan penuh kesiapan. Nah siapnya kita menghadapi tahun 2021, kita ini mesti memandang situasi ini dari sudut terang firman Tuhan. Ya, supaya kita ini bisa sepikiran, punya sudut pandang yang sama, kita bisa satu frekuensi dengan Tuhan. Kalau kita melihat dari sisi kita, dari sini penuh ketakutan. Tuhan lihat dari sisi yang sini, ya ayo kita yang pindah gitu ya. Kita selaraskan cara kita memandang keadaan ini dari sudut pandang firman Tuhan. Nah ada secara cepat saja ya, ada 5 ayat firman Tuhan yang saya dapatkan selama ini yang membuat saya bisa menemukan pengharapan di situ. Yang bisa membuat saya ini menemukan satu keberanian, menemukan satu kekuatan, bahkan ada penghiburan juga di dalamnya gitu. Bahwa firman Tuhan mengajari kita, menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak diam saja. Ya, yang pertama di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dikatakan begini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Memang benar kita banyak nggak ngertinya daripada ngertinya gitu ya. Yang kita tahu adalah kalau goyang sedikit ngomel, gerak sedikit kita ngerutu, berubah sedikit, oh panjang keluhannya gitu ya. Itu yang kita biasanya kerjakan. Tetapi melalui ayat ini kita melihat loh, Tuhan aktif bekerja di situ. Saya memahami ayat ini nih begini, setiap masa dalam hidup saya itu indah. Setiap masa dalam kehidupan ini ada keindahannya sendiri, punya keindahannya sendiri. Kenapa? Loh karena sekalipun masa yang kita jalani ini masa yang berat, masa yang penuh ketegangan, itu tahun 2020. Betul ya yang kita sudah lewati. Kita nggak bisa ngomong 2021, nggak ada yang bisa kita tanyain karena nggak ada yang pernah hidup di tahun 2021 gitu kan. Tetapi kita bisa melihat bahwa masa yang penuh ketegangan ternyata gitu ya, Tuhan aktif bekerja. Kenapa? Firman Tuhan tadi mengatakan masa semenderita apapun, setegang apapun, sesulit apapun, setertekan apapun gitu, dia tidak diam saja karena dia aktif bekerja membangun perkara-perkara atau kualitas yang bernilai kekal di dalam diri anak-anaknya, umat tebusannya. Berapa banyak kita jumpai orang-orang yang kalau ngerti apa yang terjadi dan mau meresponi dengan benar, dia akan menemukan di tujuan Tuhan, dia menemukan maksudnya Tuhan dan terjadi perubahan demi perubahan ke arah yang lebih rohani gitu ya. Nah akhirnya saya menyimpulkan begini, muncul 2 golongan di dalam masa-masa sulit tahun 2020 ini ya. Muncul 2 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang mengejar, mencari apa yang Tuhan bisa lakukan. Apa yang Tuhan harus lakukan buat saya. Tuhan kok enggak gini, Tuhan harusnya begini loh. Itu ya, ada orang-orang golongan yang seperti ini. Tapi ada juga orang-orang yang sudah mulai nangkep apa yang Tuhan sedang kerjakan dan mereka mau meresponinya, hatinya beda. Mereka adalah golongan orang-orang yang bukan mencari mengejar apa yang Tuhan harus lakukan buat saya. Tapi mereka adalah orang-orang yang mencari mengejar apa sih Tuhan yang saya harus lakukan kalau situasinya seperti ini. Dan disinilah
Saya melihat bahwa orang-orang yang kayak begini ini orang-orang yang rendah hati. Ada amin ya? Orang-orang yang rendah hati, dan kalau orang rendah hati itu pasti gampang menemukan kehendak Tuhan. Karena orang yang rendah hati itu mau dituturi, gampang dituturi, gampang diajari gitu ya. Orang yang rendah hati itu mau belajar, maka dia akan jadi orang yang cepat menemukan kehendak Tuhan. Ini yang pertama. Coba renungkan, selama menjalani tahun 2020 dengan masa yang begitu tegang, waktu-waktu penuh ketegangan ini, kira-kira kita bisa nemukan enggak sih kualitas kekal apa yang Tuhan sedang bangun di dalam diri kita? Yang pertama, jadi dia tidak berdiam diri. Lalu yang kedua, di dalam Mazmur 19 ayat 71, itu dikatakan begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Mana baiknya gitu ya, kita mikir tertindas kok baik gitu. Tapi ini kata firman Tuhan loh, ini kita diajak melihat situasi yang penuh dengan tekanan ini, itu dari sudut pandangnya Tuhan. Dari sudut pandang terang firman, dan firman ngomong begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Wah keren ya, kok bisa baik? Baiknya itu di mana? Lah kalimat selanjutnya berkata, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Berarti sebelumnya kita acu tak acu mungkin ya terhadap firman Tuhan. Mungkin kita belajar, mungkin kita itu datang ke ibadah, kita terima firman Tuhan. Ya, tapi pada saat di ibadah kita main game sendiri. Pada saat khotbah kita cek medsos. Ya, keseriusan itu enggak ada. Tapi ketika kita mengalami masa-masa seperti itu, baru kita nyadar ya, saya harus belajar sesuatu dari Tuhan untuk menyikapi ini semua. Bahwa aku tertindas itu baik kata Tuhan, bukan untuk menghancurkan kamu, tetapi supaya kamu belajar ketetapan-ketetapanku. Ayat 67 dikatakan, sebab sebelum aku tertindas, aku menyimpang, katanya gitu saudara. Jadi ngakui sendiri gitu ya, iya ya sebelum pandemi, ini aku enggak nyadar kalau aku ini perlu belajar dari Tuhan. Hidup sakarpe dewek gitu ya, dan hidup dari pandangan-pandangan pendapat kita yang kita anggap benar. Tapi setelah masuk masa pandemi, enggak ada satupun yang kita bisa andalkan. Enggak kepintaran kita, enggak juga harta kita ya. Saking hebohnya kita jaga kesehatan, ya banyak itu yang jaga sampai paranoid gitu ya tetap kena gitu kan ya. Tidak ada satupun yang bisa diandalkan. Nah disitulah baru kita lihat ke atas. Saya mesti belajar apa ini Tuhan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, Ulangan 8 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Kalau ini yuk kita baca, kita cermati karena ini ada banyak kata kunci yang kita bisa temukan di situ sehingga kita menemukan cara kerja Tuhan. Kita menemukan apa sih yang Tuhan sedang kerjakan melalui setiap kesulitan yang kita hadapi. Ulangan 8 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Wah, sesuai kehendak Tuhan ini, diizinkan Tuhan ini ya. Di mana? Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, untuk melihat, untuk menilik, untuk menilai, untuk memeriksa gitu ya. Memeriksa engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi 2 kali disebut, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari apa? Belajar tentang segala yang diucapkan Tuhan. Jadi ngagetin kalau baca ayat ini. Kehendak Tuhan tapi kok padang gurun gitu kan. Diizinkan Tuhan tapi kok padang gurun. Harapannya kan gini, oh kalau kehendak Tuhan tuh semuanya yang enak, yang nyaman, yang mewah gitu ya. Tapi kenyataannya enggak. Padang gurun itu pun Tuhan bilang, seizin aku. Tapi aku punya tujuan. Nah tujuannya
maksud Tuhan adalah untuk merendahkan kita. Ini yang tadi dikatakan Pengkhotbah 3 ayat 11. Dia membangun kualitas kekal di dalam diri kita. Apa kualitas kekal itu? Kerendahan hati. Kerendahan hati itu kualitas kekal yang sedang Tuhan bangun melalui setiap penderitaan yang ada. Pakai masker perlu rendah hati, cuci tangan perlu rendah hati, menjauhi kerumunan perlu rendah hati. Membatasi kegiatan sosial itu butuh rendah hati. Rendah hati dibangun di dalam diri kita. Dan Tuhan ingin menilik, memeriksa kita. Apa yang ada di dalam hati kita sih selama ini? Kalau ketika apa yang kita andalkan tuh semua sudah tidak bisa kita andalkan. Kira-kira apa yang kita cari? Bagaimana respon kita? Karena itu menunjukkan apa yang menguasai hati kita. Kalau kita ngandalin harta, berarti selama ini harta ini yang menguasai hati kita. Itu yang Tuhan mau periksa. Dan yang luar biasa tadi sekali lagi saya bilang, Tuhan tidak diam saja. Dia hadir dengan backupnya. Dia hadir dengan dia melakukan bagian yang dia harus lakukan. Dia memberikan makan mana. Saya menerimanya begini, dia ingin kita rendah hati, melepaskan diri dari segala hal yang sifatnya lahiriah dan jasmani untuk menerima yang ilahi yang datangnya dari Tuhan. Ada amin? Untuk kita bisa menikmati yang ilahi yang datangnya dari Tuhan. Dan keren, mana ini kita sendiri nggak tahu, berarti sungguh-sungguh hal baru yang kita nggak bisa pelajari dari siapapun, bahkan dari nenek moyang kita yang menuntut kita hanya belajarnya dari Tuhan. Nanya mana itu apa, kita enggak bisa tanya tetangga, nenek moyang kita ditanyain enggak ada yang ngerti katanya gitu ya. Cuma kita bisa nanyanya sama Tuhan. Makanya dibilang manusia hidup enggak cuma dari roti yang sifatnya lahiriah dan jasmani. Tapi manusia bisa hidup dari firman Tuhan. Memang benar. Dari hampir beberapa teman-teman anak-anak rohani yang terpapar COVID. Satu perkara kalau saya simpulkan, mereka berkata begini. Memang benar, masa aman belajar sing benar. Karena ketika mengalami muter ini loh nyalakan kaset atau ya YouTube atau apa yang isinya khotbah itu nggak iso nangkep, nggak bisa nangkep, baca, aduh nggak bisa konsentrasi, yang badan nggak enak semua. Apa andalannya? Ya semua firman yang sudah masuk di dalam sini selama ini, itu yang Roh Kudus munculkan, itu yang ngajar, itu yang memberi kekuatan, itu yang memberi pengharapan, itu yang memberikan penghiburan masa-masa seperti itu. Boleh ditanya kalau kita ada yang kenal, yang sedang atau yang sudah melewati masa-masa terpapar itu, coba nanya, dengerin khotbah nyentel porak? Enggak. Baca ini bisa, enggak iso konsentrasi. Aduh, ada anak rohani saya bilang, sungguhan enggak bisa. Baca itu bolak-balik. Baca ini kok gak ngerti baleni meneh gitu ya. Balik lagi. Memang enggak bisa konsentrasi. Bisanya cuma apa? Merem, nyembah Tuhan, firman keluar sendiri. Nah kalau itu pernah diisi dia keluar. Kalau enggak pernah diisi keluarnya apa gitu ya. Makanya masa aman, jangan takabur. Belajar lebih serius, firman Tuhan masukkan, bangun di dalam diri kita. Sehingga waktu kita ngalamin, ini sudah punya modal, firman Tuhan ngajar kita. Amin ya. Nah, manusia hidup tidak dari roti, tapi dari firman Allah. Lalu berikutnya 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Dibilang begini, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, banyak yang tadi saya bilang ada golongan orang yang cari, mengejar, Tuhan mesti lakukan ini, Tuhan harusnya begini. Janji Tuhan kan katanya begini itu. Ya, nah firman Tuhan bilang, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi, nah ini loh, ini repot sudah. Ia sabar terhadap kamu. Lah sabarnya Tuhan ini
Bukan Tuhan enggak ngamuan, bukan itu ya. Dia sabar tuh artinya dia telaten nungguin kita berespon benar. Nungguin kita itu untuk kita nyadarin gitu ya. Jadi makin lama kita enggak nyadar, Tuhan itu tetap sabar. Ia sabar terhadap kamu karena ia telaten gitu ya terhadap kamu. Kamu mau panjangnya kayak apa, mau selama apa, monggo lu jual gua beli kata Tuhan gitu ya. Ya nggak mau cepet belajar tambah lama nggak apa-apa kata Tuhan, tak enteni ya. Sebab itu dikatakan karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Ini tujuannya. Dia sabar, nungguin kita nyadar, berbalik dan bertobat. Kalau ternyata kok belum selesai-selesai, oh Tuhan belum mencapai tujuannya. Lah itu repotnya ya. Tapi dari sini kita tahu Tuhan gak lalai kok. Tuhan gak lalai. Tuhan nurutin kita, maunya selama apa gitu kan ya. Nah kemudian yang kelima, Filipi 1 ayat yang ke-29. Ada satu kekuatan yang sekaligus ya. Ini satu pernyataan firman yang memang mengagetkan lagi gitu ya. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk dia. Artinya begini, menderita untuk dia itu dalam kondisi menderita sekalipun kita tetap gigih, teguh untuk hidup bagi Kristus. Untuk tetap melakukan prinsip firman Tuhan sebagai respon kita terhadap penderitaan. Nah, ini yang namanya hidup menderita bagi Kristus. Berani tetap melakukan firman Tuhan sekalipun kita harus menderita. Nah, di situ rahasianya firman Tuhan bilang, kepada kamu dikaruniakan. Bahasa saya itu gini, di dalam kamu tuh sudah dikasih potensinya. Potensi untuk percaya kepada Kristus dan menderita bagi dia. Jadi potensinya sudah ditanam. Jadi enggak usah takut saudara, amin ya. Potensinya sudah ada, segala sesuatu boleh datang. Kalau firman Tuhan bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, yang terakhir ini 2 Korintus 12 ayat 9. Ya, meneguhkan Filipi 1 ayat yang ke-29 ini. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dibilang begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dikatakan sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini yang tadi dibilang ada potensi yang Tuhan sudah tanam di dalam kita. Jadi dari 6 kebenaran ini mungkin nanti diulang lagi mendengarkan sambil dicermati satu persatu, lalu coba patronkan ya di dalam kehidupan kita. Kita akan menemukan penghiburan di sana. Kita akan menemukan kekuatan di sana. Kita akan menemukan pengharapan yang baru. Kalau dia bekerja begitu rupa di tahun 2020, dia tetap Allah yang sama di tahun 2021. Ada amin. Saya ingin tutup dengan contoh 2 tokoh yang ngerti persis tujuan penderitaan yang mereka alami. Keren banget. Yang pertama, tokoh yang paling mencolok ya kalau di dalam perjanjian baru itu adalah Rasul Paulus. Saya akan baca satu ayat ya, Filipi 1 ayat 12. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai 14. Dikatakan begini. Kesaksian Paulus dalam penjara. Penjara itu keterbatasan. Penjara itu
satu tekanan gitu ya. Kondisi di mana kita nggak bisa ngapa-ngapain, kayak kondisi pandemi ya. 12 dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini dalam penjara. Sama dengan Ulangan tadi, masuk padang gurun gitu ya. Tetapi Rasul Paulus melihat situasinya, penjaranya ini dari sudut pandang Tuhan. Sehingga dia bisa berkata begini, saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Keren. Seperti Pengkhotbah 3 ayat 11, membangun kualitas kekal dalam diri kita supaya Tuhan itu terlihat. Nah, itu yang namanya kemajuan Injil di dalam diri Paulus. Lalu sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain, berarti seluruh kalangan. Jelas mereka bisa melihat gitu ya, bahwa aku ini dipenjarakan karena Kristus. Dalam posisi di penjara aku tetap terlihat sebagai pengikut Kristus. Dalam kondisi tertekan, terhimpit, terbatas, mereka semua segala kalangan masih tetap bisa melihat ada Kristus di dalam diriku. Masih tetap bisa melihat aku sebagai pelaku-pelaku firman. Itu yang membuat Injil itu alami kemajuan dalam diri Paulus. Karena orang tetap bisa lihat loh, kamu ini memang benar-benar ya murid Kristus sejati. Nah, dikatakan selanjutnya, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pembenjaraanku. Aneh bin ajaib. Kalau alami misalnya, alami mujizat, alami keajaiban, alami mungkin Paulus bebas dari penjara itu secara ajaib. Banyak orang yang ikut Tuhan lumrah, itu pikiran kita begitu kan. Makanya seringkali Tuhan sembuhkan saya secara ajaib, mujizat-mujizat supaya Tuhan bisa dilihat, Tuhan bisa dihormati, supaya Tuhan itu nyata kuasanya. Ternyata cara kerja Tuhan gak seperti yang kita pikirkan. Cara kerja Tuhan, loh dalam penjara, dalam penderitaan, lu kok bisa justru membawa banyak orang itu percaya kepada Tuhan. Ayat yang 14 jelas sekali, kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi kemajuan Injil melalui penderitaan itu yang harus terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Bahwa kemajuan Injil di dalam diri kita, orang harus melihat bahwa kita tetap menjadi pelaku firman Tuhan apapun situasinya, sehingga firman Tuhan yang adalah pribadi Allah sendiri itu bisa membuat orang lain itu melihat Tuhan dalam kita, menghormati Tuhan melalui apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, melalui respon-respon kita. Plus, ada nilai plusnya, itu berdampak, nular. Banyak orang gini, waduh Paulus di penjara ini tokoh agama kayak begini, tokoh pengikut Kristus kayak begini, aku enggak mau bersaksi, aduh nanti malah dibully, benar ya. Tapi kenyataannya enggak loh, cara kerja Tuhan di luar pemikiran kita. Orang banyak makin berani ngomong tentang Injil. Lu di penjara. Padahal kondisi di penjara, penderitaan. Mereka makin berani. Itu kemajuan Injil yang terjadi dalam diri Paulus. Itu nular ke saudara-saudara yang lain. Nah bagaimana dengan kita? Pertanyaan pentingnya gini, selama 2020 kita ngapain aja? Kita ngapain aja? Jangan sampai sibuknya kita bertahan untuk hidup. Itu sampai menggantikan ketekunan kita untuk cari kehendak Tuhan. Jangan sampai menggantikan ketekunan kita, keseriusan kita untuk mencari apa Tuhan yang saya harus lakukan dalam kondisi yang seperti ini. Jangan sampai kita tidak alami kemajuan Injil. Rugi, ini sekarang pandemi sudah kira-kira 10-11 bulan. Apa yang sudah kita kerjakan selama ini?
Bagaimana kita menggunakan momen-momen ini, masa-masa kayak begini nih. Apakah Tuhan makin dilihat dalam hidup kita? Apakah itu menular kepada orang lain? Kita bisa menghibur orang lain, kita bisa menolong orang lain, menguatkan, bahkan menolong mereka merubah cara berpikir mereka. Sehingga mereka juga mengalami suatu terobosan rohani seperti Tuhan mengerjakan kita. Tokoh yang kedua yang terakhir sekali, Yusuf. Di perjanjian lama, Yusuf hidupnya gak pernah enak loh. Yusuf itu hidupnya gak pernah enak. Tapi keren, setiap proses dia jalani. Dengan satu, saya menemukan Yusuf punya satu pola pikir yang selaras dengan Tuhan. Makanya kalau pola pikir selaras dengan Tuhan, semenderita apapun, kepahitan tuh nempel aja enggak. Ada amin ya. Kalau kita tuh sepikiran dengan Tuhan, satu frekuensi dengan Tuhan, sama-sama punya angle yang sama dengan Tuhan, semenderita apapun, kekecewaan, nempel aja, lewat aja enggak. Kenapa? Kita melihat Yusuf, waktu ini teruji ya, terbukti dan teruji ketika dia bertemu saudara-saudaranya. Kalau dilihat dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 20 itu, dikatakan perikopnya, dibaca perikopnya, Yusuf menghibur saudara-saudaranya. Loh ya apa caranya saudara? Loh ini ketemu orang yang membuang dia loh. Ketemu orang-orang yang mengkhianati dia loh. Dan itu saudara kandung loh. Kalau orang lain mungkin kita ya sudahlah orang lain ya. Tapi saudara kandung kalau sudah melukai itu rasanya itu masuk dalam itu dan sulit untuk kita membuangnya. Betul ya? Tetapi Yusuf kok aneh ya, dia bukan robot, dia manusia biasa yang meresponi tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Yang akhirnya Yusuf menghibur, justru Yusuf itu gini, Yusuf menghibur saudara-saudaranya yang merasa bersalah. Kayaknya sifat perilakunya ini berbanding terbalik sama kita, ya kan? Kalau ada orang yang merasa bersalah karena melukai kita, dia minta maaf, kita tambah senang, tambah nyeritain, mendramatisir keadaan kita ya, mendramatisir sampai kayak apa? Sampai orang itu merasa bersalah luar biasa. Berbanding terbalik. Kenapa? Karena di dalam kita ada kepahitan, ada kekecewaan yang kita pelihara. Tapi Yusuf enggak, malah bisa menghibur. Sudah, enggak usah merasa bersalah. Bisa enggak kita kayak gitu? Wah, butuh kerendahan hati yang luar biasa. Ya kan? Itulah Yusuf. Enggak apa-apa, enggak usah merasa bersalah. Aku tahu ini semuanya karena Tuhan. Kenapa dia bisa ngomong begitu? Karena dia selalu mengkaitkan setiap periode hidupnya itu dengan Tuhan. Satu bukti, waktu dia berhadapan dengan pergumulan Tante Potifar, ya. Saya senang sekali kalimatnya Yusuf, bukan begini. Enggak bisa ya, enggak bisa. Aku takut sama suamimu, enggak begitu loh. Aku enggak mau jadi apa itu istilahnya, orang ketiga di dalam kehidupan rumah tanggamu. Nanti kasihan suamimu sudah mempercayakan banyak hal, nanti dia terluka. Dia enggak ngomong begitu. Dia dengan tegas dia ngomong gini. Bagaimana mungkin aku ini melakukan kejahatan dan aku berdosa kepada Tuhan. Dia kaitkan setiap situasinya itu dengan Tuhannya. Jadi waktu dia menolak pencobaan ini, dia tidak mengkaitkan dengan siapa-siapa. Dia langsung kaitkan dengan Tuhan. No, tidak. Dia tegas, dia bisa berkata tidak. Karena dia menghormati Tuhannya. Dia menghadirkan sungguh-sungguh Tuhan dalam hidupnya. Tidak mungkin aku melakukan kejahatan ini. Tidak mungkin aku berdosa kepada Tuhan. Ini yang membuktikan bahwa setiap periode kehidupan Yusuf itu dia responi dengan melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Merdeka dari kecewa dan kepahitan. Mungkin kalau bahasa saya Yusuf ngomongnya begini, enggak apa-apa, enggak usah merasa bersalah. Kamu memang mereka-reka kan yang jahat. Tapi ini memang settingannya Tuhan untuk mengutus aku sehingga hari ini bisa memelihara kehidupan satu bangsa yang besar. Keren ya, keren banget, keren. Amin, keren luar biasa. Settingannya Tuhan. Sekalipun aku alami penderitaan, Tuhan yang harus dilihat di dalam diriku.
Ayo kita lanjutkan perjalanan kita di tahun 2021. Pandemi belum selesai dan tidak tahu kapan itu berakhir. Tapi hari ini pegang, terima harapan Tuhan, itu lebih tepatnya. Pegang dan terima harapan Tuhan, kita kerjakan sama-sama. Jangan habiskan dan buang waktu lagi. Seperti kemarin-kemarin kita sibuk, paranoid, kita sibuk berjuang untuk bertahan hidup. Sampai lupa cari kehendak Tuhan. Sampai lupa belajar dari Tuhan. Sampai lupa memahami maksud Tuhan dari semuanya ini. Tapi hari ini firman Tuhan dengan jelas. Pastikan perjalanan ke depan, apapun itu yang kita hadapi. Mau situasinya kayak apapun, punya tekad dalam hati. Aku akan pakai setiap situasiku untuk menghasilkan kemajuan Injil. Dan aku akan tularkan kepada orang lain. Ada amin, saudara. Mari kita pejamkan mata sama-sama. Kita mau bawa hidup kita. Tuhan, katakan, I'm so sorry Tuhan. Kalau selama ini aku terbuai, hanya sibuk berjuang untuk bertahan hidup. Sibuk melindungi diri, menjaga hidupku, bahkan sampai paranoid. Begitu ketakutan, seolah-olah Tuhan itu enggak ada. Seolah-olah Tuhan itu bukan Tuhan di hidupku. Pada hari ini, malam ini, aku nangkep pesan Tuhan. Tuhan mau lihat kemajuan Injil melalui setiap situasi yang aku hadapi. Dan aku punya satu keteguhan bahwa Tuhan tidak diam saja. Tuhan tidak berdiam diri. Dia juga aktif melakukan bagiannya. Dia aktif bekerja di dalamku, melaluiku. Tuhan aktif bekerja bersama denganku. Aku rindu Tuhan di waktu-waktu yang akan berjalan nantinya. Makin Tuhan itu bisa dilihat di dalamku. Makin firman itu bisa dipelajari melalui cara hidupku. Dan itu tertular buat kepada saudara-saudaraku yang lain di sekitarku. Sehingga makin banyak lagi yang akhirnya bergandeng tangan mengerjakan kemajuan Injil. Tuaian banyak di masa saat ini. Pakai aku Tuhan, pakai aku. Dari situasiku terlebih dahulu, pakai aku. Biarlah saat ini urapan Tuhan turun atas setiap kita umat yang dicintainya, yang ditebus dengan darah dan nyawa. Kalau saudara menangkap pesan Tuhan, letakkan tangan di dada. Aku mau terjadi kemajuan Injil dalam diriku, apapun situasiku Tuhan. Dan biarlah Tuhan memeluk satu persatu, menguatkan, meneguhkan. Kalau ada yang ketakutan, ada yang khawatir, sampai paranoid, Tuhan hadir, Tuhan memberi kelegaan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini memerdekakan setiap kami, setiap putra-putri Tuhan yang mendengarkan. Dan kami boleh bangkit bersama-sama. Kami hidup bukan dari apa kata situasi. Kami hidup bukan dari apa perlakuan orang sekitar kami. Kami hidup dari apa kata Tuhan. Hidupku bukan tentang diriku, rencanaku, cita-citaku, harapanku. Tapi hidupku adalah tentang Tuhan dan rencananya di dalamku. Kami aminkan Tuhan dan ini menjadi satu kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Bapak, urapanmu turun. Kekuatan Tuhan, sukacita, damai, sejahtera melengkapi setiap kami. Dan kami boleh bangkit bersama-sama. Menjadi murid, tetap menjadi murid, tekun setia menjadi murid di masa sulit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, sungguh luar biasa Engkau baik. Haleluya. Dengan telinga
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang kami terima pada hari ini. Saat ini Tuhan, kalau kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, itu sudah menguatkan hidup kami, memberikan kekuatan bagi kami yang lemah. Kami percaya Tuhan, saat ini yang sakit sudah disembuhkan, saat ini yang mengalami pergumulan, mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang datang pada malam hari ini memberikan kekuatan buat kami, sehingga kami tidak ribut soal penghidupan kami sehari-hari, tapi biarlah kami senantiasa mencari perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih kalau malam hari ini kami diingatkan kembali untuk kami boleh senantiasa mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah itu boleh kami lakukan Tuhan. Biarlah Kau dapati setiap kami jemaat-Mu GBI Tidar Blessing adalah jemaat-jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan kirim untuk memberkati kami Ibu Christine. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan berikan pewahyuan-pewahyuan yang baru untuk hamba-Mu, pengurapan yang baru untuk hamba-Mu. Apapun yang dikerjakan hamba-Mu, Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu kalau malam hari ini kami juga berdoa Tuhan. Bagi jemaat-Mu Tuhan, kami percaya mereka boleh mengalami kemenangan, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera karena mereka berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih bagi jemaat-Mu yang sudah mengembalikan perpuluhan, mengembalikan persembahan-persembahan yang lain, kami memberkati kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan akan kembalikan dengan lipat kali ganda. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami berdoa Tuhan untuk kota kami percaya kesejahteraan kota kami, kesejahteraan negara ini adalah kesejahteraan kami. Kami percaya Tuhan perlindungan-Mu sempurna, Engkau berdaulat atas hidup bangsa kami Tuhan, Tuhan yang memulihkan bangsa kami, Tuhan yang menyembuhkan bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah roh takut akan Engkau senantiasa ada dalam setiap kehidupan bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh bangsa ini dan kota ini dalam tangan kasih-Mu. Kami memberkati gereja-Mu GBI Tidar Blessing. Kami memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani di GBI Tidar Blessing. Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan memperhatikan kehidupan mereka. Tidak ada satupun mereka yang sakit. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang kesusahan Tuhan sudah hiburkan, yang mengalami pergumulan Tuhan sudah buka jalan atas setiap mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Jemaat GBI Tidar Blessing, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkati kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati studi anak-anakmu, diberkati kesehatanmu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati dengan damai sejahtera, sukacita yang melimpah mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, katakan amin.